Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati ad-du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa din wa syekhina ahbab. Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda taqal afaf wal maut ala dinil islam jami'an muhammadan fi nahnu ari wa jami'a awliya ونمانا وابي سلف الصالح من الدين صالح وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام سر سورة الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara kitab yang biasa kita baca tidak kita baca dulu, karena pada malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 1 bulan Sya'ban. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Ya, perlu diketahui bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang disebut di dalam hadis Nabi sebagai bulannya Nabi, ya. Jadi wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Sya'ban itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang menunjukkan akan keagungan dan ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menunjukkan betapa cintanya Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, bahwa di bulan Sya'ban itu terjadi peristiwa perpindahan arah kiblat. Jadi ketika Nabi diutus di Mekah, ketika di Mekah Nabi sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diperintah oleh Allah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya orang Yahudi. Maka Nabi ya, dalam sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu juga para sahabat semua. Tetapi setelah berjalan kira-kira 17 atau 16 bulan, Nabi itu sangat ingin agar kiblat orang Islam itu dipindah lagi ke Ka'bah. Kenapa kok demikian? Di samping ada ejekan-ejekan yang sangat dari orang Yahudi, ya di antaranya ya apa Muhammad itu kiblatnya ikut kita tapi agamanya tidak ikut kita, selalu diejek. Ya, Nabi sehingga kepingin supaya arah kiblat itu dipindah ke Ka'bah lagi, karena Ka'bah itu kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dengan menghadap ke Ka'bah itu akan lebih mendorong Islamnya penduduk ya Mekah. Ya, maka Nabi itu ketika ingin itu sering melihat ke langit, menengadahkan wajah beliau ke langit, menunggu turunnya wahyu. Maka Allah pada bulan Sya'ban ya menurunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami Allah telah melihat wajah engkau ya sering menengadah ke langit menunggu turunnya wahyu. Maka kata Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka aku hadapkan engkau Muhammad ke arah kiblat yang engkau senangi, yang engkau ridhoi. Coba. Jadi demi supaya Nabi senang, itu langsung dikabulkan oleh Allah keinginan Nabi, dituruti. Ya. Yang penting Nabi ridho, yang penting Nabi senang, seperti itu menunjukkan betapa ya cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kata Allah. Maka hadapkan wajahmu, maksudnya dirimu dalam salat ke arah Masjidil Haram. Wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, hadapkan diri kalian dalam salat ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, kata Allah. Dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab ya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, pasti mereka tahu bahwa menghadap ke Ka'bah itu yang benar dari Tuhan mereka. Karena semuanya sudah tercatat dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa Nabi nanti akan menghadap ini sudah ada. Ya, tapi karena hasutnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, tetap walaupun mereka membaca di kitab sucinya, tetap mereka menyalahkan Nabi, ya, mengejek Nabi, dianggap Nabi itu bingung, ya apa kemarin ya nyuruh sahabat ini, sekarang ini Nabi diejek gitu. Padahal mereka tahu ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah itu tidaklah lalai, tidaklah lengah dari apa yang mereka kerjakan. Itu ya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, mengatakan, "Ma'ara rabbak illa yusari'u fi ridhak." Ya, saya tidak melihat Tuhan engkau yaitu Allah kecuali sangat cepat untuk membuat ridho engkau. Setiap engkau ingin ini langsung ya. Langsung Allah menurunkan ayat untuk menghibur hati Nabi ya.
Itulah yang dimaksud dalam ayat yang terdapat dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhanmu akan memberi engkau Muhammad sampai engkau ridho, engkau puas ya. Jadi sampai dalam masalah kiblat salat yang merupakan ibadah yang paling pokok salat ya, kiblatnya diserahkan pada Nabi. Yang penting Nabi senang. Yang penting Nabi ridho. Ini ya di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Termasuk di antaranya disebutkan ya bahwa di bulan Sya'ban itu Allah menurunkan ayat ya, yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini turun pas bulan Sya'ban, yaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Mbak, betapa agungnya kedudukan Nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh ya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan bersalamlah kepadanya dengan sungguh mengucapkan salam ya. Jadi atas dasar ini maka ya, sholawat itu termasuk ibadah yang punya keistimewaan ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah hanya memerintah ya. Tapi kalau sholawat sebelum memerintah kepada orang mukmin, Allah sendiri berselawat dan para malaikat semua berselawat ya. Itu ya. Ya, jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu manusia yang paling ya tinggi derajatnya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah tempat turunnya rahmat Allah, karena Allah ya berselawat kepada Nabi, para malaikat. Terus kita ketika berselawat, kita disuruh berselawat kepada Nabi. Ketika kita berselawat kepada Nabi, Allah memberikan rahmat kepada kita 10. Jadi seperti dalam hadis sahih riwayat Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah memberikan rahmat kepada orang itu 10 rahmat. Jadi Allah ya menyuruh kita berselawat kepada Nabi itu sebenarnya ya bukan karena Nabi butuh kita doakan, tidak, tapi justru kita yang butuh rahmat Allah berkat ya berselawat kepada Nabi ya. Kalau Nabi ya sudah cukup, Allah berselawat sudah lebih dari cukup, apalagi sudah Allah sendiri berselawat, terus para malaikat berselawat semua ya. Jadi kita diperintah untuk berselawat untuk ya saking cintanya Allah kepada kita supaya kita mendapatkan rahmat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara hadis yang lain, orang baca salawat itu maka dicatat 10 kebaikan ya, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Seperti itu di antara keutamaan salawat. Oleh karena ayat tentang bahwa Allah berselawat pada Nabi, para malaikat berselawat, terus Allah menyuruh kita berselawat kepada Nabi, itu turun pada bulan Sya'ban, maka para ulama menyebut bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahrus shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita dianjurkan banyak-banyak berselawat kepada Nabi di bulan Sya'ban, selain amal-amal kebaikan yang lainnya. Sebagaimana kalau Rajab, kata para ulama, syahrul istighfar. Bulan Rajab kita disuruh banyak istighfar, bulan Sya'ban disuruh banyak salawat, wa Ramadan syahrul Quran, dan Ramadan kita disuruh banyak-banyak baca Quran karena di Ramadan diturunkan Al-Quran.
Itu diantara kenapa kok Nabi itu sangat mengagungkan bulan Sya'ban. Dan sampai diaku Sya'ban syahri. Ya karena ada peristiwa-peristiwa tadi itu ya. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, bahwa di bulan Sya'ban itu dilaporkan amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah laporan tahunan. Jadi amal manusia itu dilaporkan setiap tahun ya pada bulan Sya'ban kepada Allah. Nah, di samping juga ya ada laporan mingguan setiap hari Senin dan Kamis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Dilaporkan amal-amal manusia kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Maka saya ingin dilaporkan amal saya kepada Allah dalam keadaan saya puasa. Maka Nabi setiap Senin Kamis pasti puasa. Ketika ditanya kenapa? Karena hari Senin Kamis laporan amal. Ya. Di samping juga dalam hadis di samping ada laporan tahunan setiap bulan Sya'ban, laporan mingguan setiap Senin Kamis, ada juga laporan harian. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Berganta-ganti malaikat-malaikat yang menjaga kalian di waktu malam dan di waktu siang. Kita semua manusia siapapun orangnya pasti ada malaikat yang menjaga. Sip-sipan ya. Setiap orang 10 malaikat di siang hari yang jaga. Ya, malam 10 malaikat. Jadi jangan dikira kita ini tidak dijaga oleh Allah melalui malaikat, kita dijaga. Jadi mata kita satu ada malaikatnya sendiri yang jaga. Mata yang satu lagi ada malaikat. Lubang hidung ada malaikat yang jaga. Mulut ada malaikat yang jaga. Lubang telinga ada malaikat yang begitu. Setiap orang 10 malaikat. Subhanallah, Allah ya saking sayangnya Allah kepada kita. Yang andaikan Allah mencabut penjagaan itu mungkin sak menit aja kita tidak akan selamatnya. Kata Nabi, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat-malaikat yang jaga malam dan jaga siang ini berkumpul pada waktu subuh dan pada waktu asar. Makanya ada ayat Quran, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu waktu yang disaksikan. Artinya malaikat yang jaga malam waktu subuh itu masih ada, belum naik. Dan malaikat yang mau menjaga siang sudah datang. Jadi kumpul. Sholat subuh kumpul malaikat yang jaga malam belum naik. Malaikat yang mau jaga siang sudah datang. Ya, ketika sudah selesai sholat subuh, ya, maka malaikat yang menjaga malam sudah selesai tugasnya naik. Ya. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum, kata Nabi, kemudian naiklah malaikat yang jaga malam karena selesai tugasnya, ya, terus lapor kepada Allah. Bayas'aluhum rabbuhum, ditanya oleh Allah, walaupun Allah sudah maha mengetahui ya. Tanpa dilapori malaikat, Allah sudah tahu apa yang dilakukan ya orang yang dijaga ini. Mulai asar sampai subuh apa bro, Allah sudah tahu, tapi tetap Allah tanya ya. Tanya ya. Ya, Mbak. Kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikat, bagaimana? Ya, kalian tinggalkan hambaku tadi dalam keadaan apa? Gitu. Fayaqulun, maka malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami meninggalkan tadi dalam keadaan salat subuh
Dan kami datang kemarin itu asar dalam keadaan sholat asar. Subhanallah, makanya kita harus menjaga sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar terutama ya. Karena itu yang disaksikan malaikat langsung dilaporkan kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh laporan itu sebenarnya ya. Nah ini Allah walaupun tidak butuh ya, Allah tidak butuh laporan itu karena Allah sudah maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata dimanapun, semua, tidak ada sekecil apapun di alam ini yang Allah tidak melihat, yang tidak tahu, tidak ada, semuanya dilihat, diketahui ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah, tidaklah jatuh daun ya di bumi ya. Berapa jumlahnya daun yang jatuh di bumi ini, daun apa saja, di mana saja ya. Jumlahnya berapa? Allah tahu satu persatu. Karena tidak mungkin ada daun jatuh kecuali pasti dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan jatuh, tidak akan jatuh. Jadi ketika jatuh berarti Allah yang menjatuhkan. Begitu juga wala habbatin fi dhulumatil ardi ya. Tidaklah biji-bijian yang tumbuh di kegelapan ya, di bumi mana, berapa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di mana saja ya. Tumbuhan apa saja Allah tahu. Sebab apa? Tidak ada tumbuhan yang tumbuh kecuali yang menumbuhkan Allah. Jadi apalagi ya perbuatan manusia, Allah tahu, tapi tetap Allah ya dengan kekuasaannya menciptakan malaikat-malaikat yang diantara tugas malaikat untuk menjaga ya amal-amal manusia, sekaligus untuk memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah, dimuliakan, diberitakan dan dibanggakan oleh Allah ya, dikasih tahu ini loh hambaku pelawannya ya, membanggakan pada para malaikat ya. Jadi ada laporan harian setiap hari 2 kali subuh dan asar. Ada laporan amal mingguan setiap Senin dan Kamis, maka Nabi selalu puasa karena kepingin pas dilaporkan pas puasa. Begitu juga laporan tahunan setiap bulan Sya'ban, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, wahai Rasulullah, lam arak tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak melihat Anda berpuasa di ya, bulan-bulan ya, sebagaimana engkau puasa di Sya'ban? Kenapa? Kok kalau Sya'ban ini kok panjenengan puasa ini kok banyak sekali? Bahkan dalam beberapa hadis sering-sering Nabi itu puasa Sya'ban 1 bulan penuh, sambung. Kenapa Nabi kok kalau bulan Sya'ban demikian? Ya, qala Nabi bersabda, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang manusia lalai terhadap bulan Sya'ban ini. Padahal bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa agungnya, tapi umumnya manusia kurang mengagungkan. Yang mana bulan Sya'ban bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Artinya kalau Rajab umumnya orang banyak ya, puasa sunnah. Nah, Ramadan apalagi karena puasa wajib dan ya, bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau Sya'ban kata Nabi kok enggak gitu. Padahal kata Nabi wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim.
maka aku kepingin amal saya dilaporkan dalam keadaan aku puasa. Jadi selama bulan Sya'ban Nabi kepingin pas hari ini dilaporkan, begitu seterusnya. Karena selama Sya'ban amal manusia dilaporkan ya setiap tahun. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian di antaranya lagi wa minha anna syahra Sya'ban tuqaddaru fihi al-a'mar. Bahwa bulan Sya'ban itu bulan di mana umur manusia ditentukan. Walaupun semua sudah tercatat di zaman azali ya. Dan juga ditetapkan lagi ketika bayi dalam perut ibu 4 bulan itu juga sudah ditentukan ya umurnya sekian ya ajalnya sampai sekian terus rezekinya berapa sudah tercatat ya. Tapi setiap Sya'ban itu Allah menentukan siapa-siapa yang mati ya selama setahun mulai Sya'ban sampai itu ditentukan lagi oleh Allah. Itu maksudnya apa? Wal maksud izharu hadzat takdir wa ibrazuh. Yang dimaksud ditampakkannya takdir ya dan ya ditampakkannya ya. Apa dasarnya? Bahwa bulan Sya'ban itu bulan di mana umur manusia ya siapa-siapa yang meninggal ditentukan ya pada bulan Sya'ban. Ja'a fil hadis telah datang di dalam hadis anis Sayyidah Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Nah ini bahwa Nabi SAW itu biasa puasa Sya'ban semuanya gitu, penuh 1 bulan. Qalat Sayyidah Aisyah istri beliau tanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah ahabbu syuhur ilaika an tasumahu Sya'ban? Apakah bulan yang paling Anda senangi untuk dibuat puasa itu bulan Sya'ban? Apa jawaban Nabi ini? Qala beliau bersabda, innallaha sesungguhnya Allah yaktubu fi menulis atau mencatat di bulan Sya'ban itu ala kulli nafsin ya atas setiap orang maitata tilkas sanah, orang-orang yang mati di tahun itu dicatat. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana shaim. Maka aku kepingin ajalku datang padaku dalam keadaan aku puasa. Rawahu Abu Ya'la ya. Jadi dari hadis-hadis Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang sangat gemar berpuasa, orang yang sangat hobi berpuasa. Jadi Senin Kamis kita tanya kenapa? Ya, karena hari laporan amal mingguan saya kepingin amal saya dilaporkan pas saya puasa. Begitu bulan Sya'ban ya sering-sering puasa bahkan dalam banyak hadis ya sering 1 bulan penuh. Kenapa? Karena itu laporan amal setahunan. Saya kepingin amal saya pas saya puasa. Begitu dalam hadis lain ketika kenapa Nabi kok banyak puasa Sya'ban bahkan sering 1 bulan penuh? Karena di bulan Sya'ban ya ditentukan ajal-ajal manusia, maka saya kepingin ajal saya pas ditentukan pas dalam keadaan saya puasa. Itu ya disebutkan ya dalam hadis yang lain waqad su'ila sungguh Nabi telah ditanya ayu shaumi afdalu ba'da Ramadan, puasa apa ya yang lebih utama dari puasa setelah Ramadan itu? Qala Nabi bersabda Sya'ban ya. Adalah puasa Sya'ban li ta'zimi Ramadan karena ya agungnya bulan Ramadan ya. Karena Sya'ban terus Ramadan. Qala terus sahabat itu bertanya, "Fa ayyu shadaqah afdal?" Lantas sedekah yang bagaimana yang lebih utama? Qala Nabi bersabda, "Shadaqatun fi Ramadan." Itu sedekah di bulan Ramadan. Bal taqulu Sayyidah Aisyah, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastakmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak menyempurnakan puasa 1 bulan sama sekali kecuali Ramadan, ya. Ramadan penuh. Tapi kata Sayyidah Aisyah mengatakan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Nabi di bulan, ya, yang lebih banyak puasanya daripada di dalam bulan Sya'ban. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah, istri tercinta beliau, mengatakan ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan yang lebih banyak puasanya, ya, daripada fi Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban kana yasumu illa qalilan. Ya, Nabi itu biasa puasa Sya'ban kecuali hanya sedikit, ya. Bal kana yasumu kullah, kata sini. Bahkan Nabi itu biasa puasa Sya'ban semuanya. Ya. Ada riwayat lain qalat Sayyidah Aisyah kan ahabba syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Ya. Ya, bulan yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW untuk puasa itu adalah bulan Sya'ban, kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan, ya. Ya, dari hadis-hadis semua ini betapa Nabi kita Muhammad SAW itu sangat-sangat mengagungkan bulan Sya'ban, di antaranya dengan banyak-banyak puasa sunnah, ya. Karena memang di antara sekian banyak amal ibadah yang punya nilai lebih, ya, dari segala tingkah adalah amal ibadah puasa, ya. Karena satu, ya, ibadah puasa itu selain menghasilkan pahala yang besar yang tidak dibatasi oleh Allah pahalanya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain itu ada batasan pahala. Tapi kalau puasa tidak diberi batasannya, dan itu khusus, ya, rahasia Allah, ya. Sekaligus puasa itu, ya, adalah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menundukkan nafsu, ya. Puasa itu senjata yang paling ampuh untuk mengusir setan, ya. Oleh karena itu, ya, dengan puasa itu orang dijamin kata Allah pasti takwa, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla kalau dalam Quran kata ulama pasti kalian takwa. Kenapa? Karena dengan puasa itu nafsu menjadi terkendali, menjadi tunduk, ya. Dan dengan puasa setan menjadi terusir. Yang mana, ya, musuh berat manusia adalah nafsu dan setan itu. Kalau orang sudah bisa mengalahkan nafsu, sudah bisa mengalahkan setan, pasti jadi orang yang takwa. Itu, ya. Maka kalau orang itu kepingin mendapatkan barokah sebagaimana yang, ya, biasa kita baca doanya yang diajarkan Nabi, minta diberi barokah di bulan Rajab, juga minta diberi barokah di bulan Sya'ban, dan minta disampaikan Ramadan. Ya, diantaranya kalau ingin barokah, ya, harus banyak-banyak melakukan puasa sunnah, ya. Puasa sunnah itu pasti barokah, ya, karena, ya, dengan puasa, ya, orang bisa menundukkan nafsu, ya. Dengan puasa, yaitu amal ibadah apapun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dengan puasa doanya mustajab, ya. Dan ya, masih banyak keutamaan, ya, puasa yang lain, ya. Apalagi, ya, sekaligus dalam rangka
latihan ya sebelum memasuki puasa Ramadan yang ya hukumnya wajib. Jadi supaya bagaimana dalam puasa Ramadan ini kita sudah tinggal menikmati karena sudah terlatih ya dalam bulan Sya'ban banyak puasa sunnah ya. Itu diantara ya amaliyah mengapa Nabi kita Muhammad SAW itu sangat mengagungkan ya bulan Sya'ban diantaranya karena banyak peristiwa-peristiwa apa ya penting yang terjadi di bulan Sya'ban, apalagi di bulan Sya'ban ada malam yang sangat istimewa yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, malam yang mustajab yaitu malam nisfu Sya'ban, bertepatan dengan malam ya tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu ya, maka kita harus meningkatkan ya ibadah kita ya, lebih daripada ketika kita mengisi bulan Rajab ya. Di antaranya supaya kita mendapatkan barokah di samping meningkatkan amal ibadah termasuk puasa, tentunya kita harus berusaha meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena yang namanya ibadah itu tidak hanya menjalankan perintah, tapi yang lebih penting ya, yang lebih penting orang dianggap ibadah itu kalau mampu meninggalkan maksiat, mampu meninggalkan perbuatan dosa. Makanya ya, walaupun orang itu banyak ibadahnya puasa banyak ya, sholat sunat banyak, baca zikir banyak, tapi sementara masih maksiat, masih belum dianggap orang ahli ibadah. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan, pasti kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Artinya ya, walaupun orang itu misalnya sudah puasa tapi masih ya tidak menjaga lisan, artinya masih ngomong jelek. Sudah puasa tapi masih melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain ya. Sudah puasa tapi masih melakukan perbuatan mungkar, maka ya orang demikian ini masih belum dianggap meningkatkan ibadah ya. Tapi yang lebih menentukan kalau orang itu bisa menjauhi dan meninggalkan maksiat ya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam salah satu karya tulisnya mengatakan, menggambarkan orang ibadah itu ada menjalankan perintah dan ibadah itu menjauhi larangan. Nah, itu menjauhi larangan itu lebih ya, lebih penting ya. Digambarkan ya seperti orang ya taraknya ya, dan mengkonsumsi obat. Kalau orang itu kadang-kadang ada gejala penyakit, menurut Imam Ghazali ya lebih baik dia menjauhi ya makanan-makanan atau minuman yang ya bisa menambah penyakitnya itu ya, daripada dia mengonsumsi obat tapi masih melakukan apa yang dilarang ya. Itu gambarannya ya, orang ini misalnya ya tidak melakukan amal sunnah tapi bisa menjauhi maksiat, itu lebih manfaat daripada dia melakukan amal sunnah banyak tapi masih maksiat ya. Karena maksiat itu ibarat penyakit ya, penyakitnya. Jadi sedangkan amal ketaatan ini obat ya. Ya kalau orang itu ya mengonsumsi obat tapi ya pantangannya tetap dilakukan ya percuma ya. Ya kalau bisa ya kedua-duanya ya. Kita supaya menjadi orang yang sempurna ibadah kita, yang pertama larangan-larangan Allah harus dijauhi. Tidak ada istilah ya menurut kemampuan kalau larangan Allah. Dalam hadis ma amartukum ma nahaitukum anhu fantahu ya. Apapun yang aku larang tinggalkan. Tidak ada istilah kalau kalian mampu, tidak ada. Tapi kalau wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah itu kan perintah kan banyak perintah-perintah sunnah.
Mungkin kebanyakan perintah itu sunnah. Kalau wajib kan sholat hanya 5 kali. Ya. Tapi yang lain-lain sunnah. Gitu. Nah, itu kata Nabi kalau perintah yang sunnah lakukan menurut kemampuan kalian. Tapi kalau larangan, tidak ada istilah kalau kalian mampu, tidak ada. Tinggalkan total. Kalau sudah larangan, tidak boleh. Sedikit pun ya, masih dilakukan. Ya, kalau kepingin jadi orang yang ya, benar-benar dianggap beribadah. Itulah diantara usaha dan upaya kita supaya kita hidup ini selalu mendapatkan barokah sebagaimana yang kita inginkan dalam doa-doa kita, terutama barokah dalam bulan Rajab, barokah di dalam bulan Sya'ban yang sejak malam ini kita memasukinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah-barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ya disampaikan bisa menjumpai bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurna iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kekurangan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan sehat walafiat, ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم كما باركتنا في رجب فبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله من آمين. الفاتحة.